Perkenalkan, saya Ria Monica dengan NIM 24419190. Di sini saya membuat perkenalan diri untuk memenuhi tugas dari Bu Madu. Halo, dadah. Halo, perkenalkan nama saya Ria Monica dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Fakultas Fuad dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang menilai lebih lanjut. Sebelum lebih lanjut, kakak boleh perkenalan dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa, Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang menilai. Kakak tahu nggak sih apa itu menilai? Jadi menilai itu adalah perangkat lunak yang bisa manajemen referensi dan membantu peneliti atau pelajar untuk membuat kutipan dan referensi secara otomatis. Kegunaannya macam-macam, dari untuk menemukan literatur baru atau menyusun daftar pustaka secara otomatis. Sudah. Oke. Terima kasih kepada Kakak Ani sudah menjawab pertanyaan saya. Halo, perkenalkan saya Ria Monica dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Fakultas dari Fuad, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menanyakan tentang menilai ke kakaknya. Sebelum ke pertanyaannya, boleh perkenalan dulu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novita Audia dari Universitas Mula Warman, khususnya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baik. Di sini saya akan langsung aja ke pertanyaannya. Langsung aja, kakak tahu nggak sih menilai itu apa? Jadi, setahu saya menilai itu adalah perangkat lunak dan platform manajemen referensi akademis yang bisa mengatur maupun mengelola penelitian. Jadi menilai ini bisa menambahkan kutipan-kutipan yang memudahkan para peneliti selanjutnya. Aduh, kakaknya sangat paham banget nih ya. Terus berarti tahu dong kekurangan dan kelebihan dari menilai itu. Setahu saya sendiri ya, kalau kelebihannya itu bisa memanajemen waktu. Nah, bisa manajemen waktu, kemudian bisa menambahkan daftar pustaka secara otomatis gitu. Kekurangannya sendiri itu kayak ketergantungan internet, dimana kalau misalnya kita menggunakan menilai kan kita kayak ketergantungan internet terus kan. Kalau misalnya kita nggak ada internet, kita yang nggak bisa menggunakan menilai itu sendiri begitu. Terima kasih ke Kak Novi sudah bersedia menjawab pertanyaan saya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Perkenalkan, saya Ria Monica, dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Fakultas Fuad dan Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menanyakan tentang menilai kepada kakak. Sebelum pertanyaannya, kakak boleh perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Alia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dari Prodi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik. Nah, di sini saya langsung saja ke pertanyaannya. Kakak, kira-kira kakak tahu nggak sih menilai itu apa aja? Untuk saya, setahu saya Mendeley itu bisa menyediakan berbagai fitur mikroskop. Terus Mendeley itu memudahkan untuk mencari bagaimana cara untuk dari jurnal itu untuk mencari sebuah daftar pustaka dan untuk melengkapi citasi dari jurnal tersebut. Mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih kepada kakak Alia sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. No, you're all that I want beside. I imagine we fell in love on the under moonlight skies with you. I think I'll picture us here with the waves, the
Jadi sebelumnya saya tuh udah wawancarai tentang Mendeley ke orang-orang. Cuman mereka belum tahu banyak tentang Mendeley. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang Mendeley. Jadi Mendeley itu adalah melihat kecanggihan aplikasi yang masih membantu kita di berbagai macam kebutuhan yang diperlukan. Jadi latar belakang Mendeley. Mendeley adalah sebuah aplikasi referensi manajemen yang dirancang untuk membantu peneliti dan mahasiswa dalam mengelola Mendeley. Mendeley didirikan di London pada November 2007 oleh 3 mahasiswa PhD asal Jerman. Mendeley juga digunakan untuk membantu membuat sitasi dan daftar pustaka pada penulisan karya tulis ilmiah. Mendeley dianggap penting dalam penulisan skripsi karena memanajemen referensi yang baik serta dapat meminimalisasi terjadinya plagiasi. Jadi latar belakang Mendeley itu yaitu jadi latar belakangnya sudah saya jelaskan di awal. Sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang saya buat. Jadi, apa perbedaan Mendeley dengan Zetero? 2. Sebutkan dan jelaskan manfaat dari Mendeley. 3. Sebutkan sebutkan dan jelaskan kekurangan dan kelebihan dari Mendeley. 4. Bagaimana cara mengaplikasikan Mendeley. 5. Bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Jadi di sini saya langsung saja menjelaskan tentang perbedaan Mendeley dengan Zetero. 1. Ruangan penyimpanannya. 2. Fitur jejaringnya. 3. Ekstensi Praban dan plugin. 4. Keterbukaan sumber. 5. Antarmuka pengguna. 6. Cara terbagi koleksi. Dengan demikian, pilihan antara Mendeley dengan Zetero bergantung pada kebutuhan kita sebenarnya, guys. Jadi, termasuk ukuran penyimpanan, integrasi dengan perangkat lunak, fleksibilisasi dalam pengaturan. Jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat dari Mendeley. 1. Penyimpanan dan organisasi referensi, yaitu Mendeley memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengatur referensi dengan mudah. 2. Penyusunan kutipan otomatis. Dengan Mendeley, pengguna dapat menyisipkan kutipan langsung ke dalam teks dan secara otomatis. 3. Kolaborasi dan sinkronisasi. Fitur kolaborasi memungkinkan terbagi referensi dengan rekan peneliti serta akses proyek dari berbagai perangkat dengan sinkronisasi otomatis. 4. Pencarian sumber yang efisien. Mendeley menyediakan fitur pencarian yang kuat dan untuk menemukan makalah relevan, membantu peneliti dalam tahap penyelidikan. 5. Keamanan data. Data pengguna disimpan dengan aman di cloud menggunakan enkripsi, melindungi referensi penting dari kehilangan atau kerusakan. Jadi sebelumnya saya sudah mewawancarai Kak Nopi tentang kekurangan dan kelebihan dari Mendeley karena dia udah bisa menjawab dan betul yang dia jawab itu benar. Jadi di sini saya akan memperjelas lagi tentang kekurangan dan kelebihan dari Mendeley itu sendiri. Jadi di sini adalah kelebihan dari Mendeley itu 1. Antar muka intuitif, yaitu mudah digunakan oleh pengguna baru. 2. Integrasi dengan pengelola kata. 3. Penyimpanan gratis 2 GB. 4. Fitur jaring sosial, terhubung dengan peneliti lain dan terbagi referensi. 5.
beragam format file, info, referensi dari PDF, Word, dan lainnya. Kekurangannya itu adalah fitur gratis terbatas, kapasitas penyimpanan kecil, fitur premium terbayar. 2. Ketergantungan internet. Sinkronisasi membutuhkan koneksi online. Nah, betul sekali guys. Yang dibilang oleh Kakak Nopi, kekurangan Mendeley itu ialah terlalu bergantung pada internet. Ya, betul sekali itu. Lanjut saya langsung ke 3, privasi data. Kekhawatiran terkait pengelolaan data oleh Elsevier. 4. Kolaborasi terbatas, tidak sefleksibel Zotero untuk tim besar. 5. Antarmuka berubah, update terkadang membingungkan pengguna lama. Jadi itu adalah manfaat dan kelebihan dan kekurangan dari Mendeley. Kalau perbandingan Mendeley dengan Zotero itu adalah Zotero itu lebih lengkap fiturnya daripada Mendeley. Jadi lanjut saja ke rumusan masalah selanjutnya adalah langkah-langkah mengaplikasikan Mendeley. 1. Unduh dan daftar, kunjungi situs resmi Mendeley dan unduh aplikasi. Setelah diinstal, daftarkan akun dengan email dan informasi yang diperlukan. 2. Hubungkan dengan Microsoft Word. Buka Mendeley, masuk ke menu Tools dan pilih install MS Word plugin. Pastikan Word tidak terbuka saat proses ini. 3. Masukkan referensi, buat folder untuk mengorganisir referensi. Klik Add Files untuk menambahkan PDF atau pilih Add Entry Manual untuk memasukkan referensi secara manual. 4. Menyisipkan citasi dokumen Word di tempat kursor di lokasi yang diinginkan. Klik tab References, lalu pilih Insert Station, cari referensi yang ingin disisipkan dan klik. 5. Membuat daftar pustaka. Setelah menyelesaikan penulisan, letakkan kursor di tempat yang diinginkan untuk daftar pustaka. Kemudian klik Insert Bibliografi pada tab referensi. Jadi itu adalah langkah mengaplikasikan Mendeley. Kurang lebihnya seperti itu guys. Lanjut ke rumusan masalah cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Caranya itu adalah 1. Install Mendeley. Unduh dan install aplikasi Mendeley di perangkat Anda. Pastikan juga menginstal plugin untuk Microsoft Word untuk menu Tools dan Mendeley. 2. Tambahkan referensi, buka Mendeley, lalu klik Add untuk memasukkan file jurnal atau artikel yang akan digunakan sebagai referensi. 3. Buat dokumen di Microsoft Word. Buka Microsoft Word dan buat dokumen baru. 4. Sisipkan citasi, tempatkan kursor di lokasi yang diinginkan. Lalu pilih tab References dan klik Insert Citation. 5. Buat daftar pustaka setelah semua citasi dimasukkan. 6. Ubah gaya penulisan jika perlu. Anda perlu mengubah gaya penulisan daftar pustaka dengan memilih gaya yang diinginkan. Klik kolom Style. Oke, seperti itu caranya guys ya. Selamat mencoba. Jadi kita sudah di tahap
kesimpulan, karena dari awal saya sudah menjelaskan tentang kekurangan Mendeley, manfaat Mendeley, cara menggunakan Mendeley, cara mengaplikasikan Mendeley. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari Mendeley itu sendiri. Jadi, Mendeley adalah aplikasi mengelola referensi yang menawarkan berbagai manfaat bagi peneliti dan mahasiswa. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengumpulkan, mengorganisir dan berbagai referensi serta dokumen akademik. Kelebihan Mendeley termasuk kemampuan untuk membuat sitasi dan daftar pustaka secara otomatis, akses dari berbagai perangkat, serta fitur kolaborasi yang mendukung kerjasama dalam penelitian. Namun, kekurangan Mendeley mencakup keterbatasan penyimpanan gratis dan ketergantungan koneksi internet. Untuk beberapa fungsinya, secara keseluruhan, Mendeley merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam dalam manajemen referensi akademik. Jadi, itulah tentang detailnya Mendeley yang bisa saya jabarkan ya guys. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tatah.